Hai penonton, kali ini saya akan membawakan cerita yang menarik, yaitu Tetangga yang Mengambil Tanahku dan Menjadikanku Musuh. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan kalau hidup di rumah sendiri bisa terasa seperti berjalan di atas duri. Rumahku berdiri di atas tanah warisan keluarga, tanah yang dulu dijaga ayahku dengan sepenuh hati. Tanah itu tidak terlalu luas, tapi cukup untuk sebuah rumah sederhana tempat keluargaku berteduh dan menjalani hidup. Namun siapa sangka, sebuah tembok yang retak perlahan-lahan mengubah semua kedamaian itu menjadi konflik yang menyeretku ke dalam jurang permusuhan yang panjang. Hari itu matahari terasa terik, tapi pikiranku justru terasa lebih panas. Aku baru saja selesai menyapu halaman ketika mataku menangkap sesuatu di sisi kiri rumah. Garis retakan kecil di tembok bagian luar. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam. Retak kecil, mungkin karena usia bangunan. Tapi seminggu kemudian, retakan itu bertambah panjang, membentuk garis berkelok seperti akar pohon yang merambat tanpa izin. Aku mulai merasa khawatir, lalu memanggil tukang untuk melihat. Tukang itu, Pak Guntar, mengelilingi rumah beberapa kali, mengetuk beberapa titik dengan palu kecil, dan akhirnya berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang. "Mas, ini bukan retakan biasa," katanya sambil menunjuk tembok. "Ini tekanan dari bangunan samping. Rumah tetangga itu ngedorong tembok panjenengan." Aku mengelutkan dahi. Tekanan dari rumah samping? Iya, fondasinya masuk ke tanah situ, terus dorong tembok panjenengan. Kalau dibiarkan, bisa ambruk separuh. Aku tercengang. Rumah tetanggaku, rumah milik Bu Mirna, memang berdekatan. Dia membangun rumah 2 lantai beberapa tahun lalu. Tapi aku sama sekali tidak tahu bahwa bangunannya melanggar batas dan menjorok ke tanahku. Aku tidak mau berprasangka buruk. Jadi hari itu juga aku memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan Bu Mirna. Bagaimanapun aku hidup berdampingan dengannya. Tetangga adalah keluarga terdekat, begitu kata orang tua dulu. Tapi apa yang kutemukan justru sebaliknya. Sore itu aku mengetuk pintu rumah Bu Mirna. Suaraku bergetar sedikit ketika aku memanggilnya. "Ibu Mirna, ada waktu sebentar." Dari dalam terdengar suara langkah tergesa-gesa, lalu pintu terbuka. Bu Mirna berdiri di sana dengan wajah setengah bosan, seolah terganggu. "Ada apa, Mas?" tanyanya singkat. "Bu, saya cuma mau kasih tahu kalau tembok rumah saya retak. Tukang bilang mungkin ada tekanan dari bangunan ibu. Mungkin fondasinya masuk sedikit ke tanah saya." Ekspresi Bu Mirna langsung berubah. Alisnya naik, bibirnya mencibir tipis. "Hah? Mas nuduh saya? Rumah saya sudah sesuai ukuran. Saya bangun pakai arsitek, bukan asal." Saya tersentak. "Saya tidak menuduh, Bu. Saya cuma bilang mungkin kita perlu cek bareng-bareng, lihat batas tanahnya, atau ya mengukur ulang." "Saya nggak punya waktu kayak gitu," bentaknya. "Lagian tembok rumah Mas sendiri yang jelek, kenapa nyalahin rumah saya?" Nada suaranya naik. Seketika udara terasa panas. Aku mencoba menahan diri. "Bu, saya cuma ingin selesaikan baik-baik." "Sudah sana, jangan bawa-bawa masalah ke saya." Dan pintu ditutup keras-keras. Aku berdiri mematung beberapa detik. Tidak percaya bahwa pembicaraan sederhana bisa langsung berubah menjadi permusuhan. Yang lebih mengejutkan, 2 hari kemudian, aku mendengar dari tetangga lain bahwa Bu Mirna bercerita seolah-olah aku menuduhnya seenaknya, bahkan mengancam akan melapor ke polisi. Dan sejak hari itu, aku sering merasa ada tatapan sinis setiap kali aku lewat depan rumahnya. Seminggu berlalu dan retakan di tembokku semakin parah. Setiap hari aku merasakan tekanan, bukan hanya dari tembok, tapi juga dari teguran diam-diam tetangga lain yang sudah termakan cerita Bu Mirna. Suatu pagi, aku memeriksa tembok itu lagi. Bagian bawahnya mulai terkelupas, dan jika ku tekan sedikit, terdengar suara rapuh seperti batu bata yang kehilangan penopang. Ibu di rumah mulai cemas. "Nak,
Kalau temboknya roboh gimana? Kita tinggal di mana? Aku mengusap pundaknya. Tenang, Bu, saya akan cari cara. Tapi dalam hatiku, aku sendiri tidak tenang. Aku memutuskan meminta pengukuran tanah dari pihak independen terlebih dahulu sebelum mengurus BPN. Hasilnya keluar 3 hari kemudian, dan ternyata benar, bangunan Bu Mirna menjorok 46 cm ke lahanku. Ada bukti, ada ukuran, ada fakta. Dan aku pikir mungkin dengan bukti ini, Bu Mirna akan mau berkomunikasi dengan baik. Ternyata tidak. Aku datang membawa hasil pengukuran. Sebelum berbicara, aku menarik napas panjang agar tidak emosi. Bu Mirna, saya sudah cek batas tanah. Ternyata bangunan ibu masuk ke tanah saya hampir setengah meter. Ini buktinya. Mungkin kita bisa cari solusi baik-baik. Belum sempat aku selesai berbicara, Bu Mirna menepis kertas itu dari tanganku. Kamu pikir saya takut? Saya sudah puluhan tahun tinggal di sini. Kamu yang baru datang. Tanah saya dari dulu segini. Tapi Bu, datanya jelas. Saya nggak mau tahu. Kamu ini cari gara-gara ya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nuduh tanah saya nyerobot. Aku merasakan amarah naik ke dadaku. Tapi aku tetap mencoba tenang. Bu, saya cuma minta kita ukur bersama-sama lewat BPN. Bu Mirna mendengus. Silahkan lapor. Kalian semua sama, cari masalah sama saya. Dan pintu kembali dibanting. Aku pulang sambil membawa rasa campur aduk. Marah, kecewa, dan lelah. Tapi aku tahu, konflik tanah bukan hal sepele. Aku harus melanjutkan prosesnya. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi kantor kelurahan untuk meminta mediasi. Pak Lurah terlihat prihatin, tapi juga terlihat seperti sudah tahu sifat Bu Mirna. Mas, saya bantu, tapi Bu Mirna itu, ya begitu, sudah sering berselisih dengan warga lain juga. Aku hanya mengangguk. Akhirnya surat mediasi dibuat dan diberikan kepada Bu Mirna. Tapi dia tidak datang. 2 kali mediasi, 2 kali mangkir. RT setempat akhirnya ikut turun tangan. Dalam pertemuan di Balai RT, aku, Pak RT, dan beberapa saksi tetangga hadir. Bu Mirna akhirnya datang, tapi wajahnya penuh amarah sejak awal. Pak RT membuka pembicaraan. Bu Mirna, saya punya bukti pengukuran bahwa bangunan ibu masuk ke tanahnya. Kita di sini bukan untuk ribut, tapi cari solusi. Bu Mirna langsung meledak. Ini semua bohong. Semua sudah kompak mau jatuhkan saya. Aku mencoba bicara. Bu, saya cuma ingin tembok saya tidak roboh. Itu rumah saya, Bu. Saya tinggal sama ibu saya. Kamu kalau mau cari perhatian jangan pakai alasan kasihan-kasihan begitu. Aku tercekak. Pak RT mulai kehilangan kesabaran. Bu Mirna, mohon hargai pembicaraan. Ini forum resmi. Namun Bu Mirna terus berteriak. Pada akhirnya mediasi gagal total. Aku mengajukan permohonan resmi ke BPN. Prosesnya panjang, melelahkan, dan menguras biaya. Namun aku tetap jalani demi keadilan dan rasa aman tinggal di rumah sendiri. Hari pengukuran tiba. 2 petugas BPN datang membawa alat ukur dan dokumen peta bidang tanah. Beberapa tetangga ikut melihat. Aku ikut mendampingi petugas, sementara Bu Mirna berdiri di depan rumahnya sambil menggerutu. Petugas BPN menancapkan patok lalu menarik meterai panjang. Setelah beberapa titik dicocokkan, salah satu petugas berkata, bangunan sebelah kiri rumah Bu Mirna ini memang melewati batas tanah sebesar 45-47 cm. Titik patok tidak sesuai dengan peta. Tetangga-tetangga yang menyaksikan mulai berbisik. Aku menahan nafas. Saya menatap Bu Mirna, berharap dia mau menerima fakta itu. Namun dia justru berteriak, saya nggak percaya, ini pasti permainan kalian. Petugas BPN pun berkata tegas, Bu, ini hasil resmi. Semua sudah sesuai standar. Kalau ibu berkeberatan, bisa ajukan keberatan tertulis. Tapi datanya tidak bisa diubah.
Bu Mirna masuk ke rumah sambil membanting pintu. Sejak hari itu, Bu Mirna semakin terang-terangan bermusuhan. Dia menyiramkan air bekas cucian ke arah halaman rumahku. Kadang dia berdiri di balik jendela sambil memelototi keluargaku. Bahkan beberapa kali dia mengumpulkan ibu-ibu tetangga untuk menceritakan versi ceritanya. Setiap aku lewat, mereka memalingkan muka. Aku jadi musuh tanpa sebab, padahal aku yang dirugikan. Temanku pernah berkata, orang yang salah, kalau takut ketahuan salah, biasanya akan menyerang duluan. Dan itu benar. Pada suatu malam, hujan deras turun. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara keras seperti batu runtuh. Bruk! Aku terlonjak bangun. Ibu memanggilku panik. Nak, tembok kita roboh. Aku berlari keluar masih setengah mengantuk. Dan benar saja, tembok rumah bagian samping runtuh hampir separuh. Pecahan bata, semen, dan debu berserakan. Air hujan masuk ke dalam, membuat sebagian kamar basah total. Aku merasa campur aduk antara marah, sedih, dan tak percaya. Besok paginya tetangga berdatangan. Bu Mirna? Tidak. Dia justru menutup pintu rapat-rapat. Tapi suaranya terdengar dari dalam rumah. Makanya, bangun rumah yang kuat, salah sendiri. Aku mengepalkan tangan sampai gemetar. Itu titik di mana aku memutuskan. Aku harus memperjuangkan hakku sampai selesai, bagaimanapun caranya. Aku menyiapkan laporan resmi dengan bukti lengkap. Foto tembok runtuh, hasil pengukuran independen, hasil pengukuran BPN, rekaman suara mediasi, keterangan tukang bangunan, saksi mata. Kasus ini kemudian diproses di tingkat kelurahan dan kecamatan, bahkan diarahkan ke jalur hukum perdata jika perlu. Bu Mirna akhirnya mulai panik. Karena ketika pihak kecamatan memanggilnya secara resmi, dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Namun tetap saja dia tidak mau mengakui salah. Dia hanya berkata, saya tidak mau bongkar, kalau mau Mas Robi yang bongkar sendiri temboknya. Dan itulah yang akhirnya kulakukan. Aku membangun tembok baru di batas tanah yang benar. Namun karena bangunan Bu Mirna menjorok lahanku, aku terpaksa membuat tembok agak menjorok ke dalam. Lahan rumahku berkurang karena kesalahannya, tapi setidaknya aku punya ketenangan. Dan anehnya, setelah tembok baru berdiri, Bu Mirna justru makin merasa aku musuh besarnya. Padahal aku tidak melakukan apa-apa, kecuali mempertahankan hakku. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jika suka, klik like dan subscribe biar channel ini berkembang. See you di next video.